Halo Jumpers, ketemu lagi dengan saya di channel Jump Rope Buddy, di mana saya bakal jadi teman lompat tali buat kalian semua dan bantu teman-teman semuanya buat tetap have fun, lose weight, and live your best. Di video yang kemarin-kemarin saya udah sharing tuh soal workout rutin saya. Selain itu saya juga udah sharing soal mindset saya. Nah, kali ini giliran pola makan saya. Tapi sejujurnya sih ya, kalau soal pola makan tuh nggak terlalu banyak sih yang bisa saya bahas. Soalnya emang nggak banyak juga sih yang saya lakuin soal pola makan dan nutrisi. Jadi nanti nih, sudah bahas soal pola makan, saya akan sekalian bantu jawab satu komen. Jadi ada salah satu komen yang kemarin saya terima. Dan kelihatannya tuh komen ini tuh agak-agak need help nih. Jadi disimak aja videonya sampai akhir, oke? Oke, langsung mulai aja lah ya. Sebagian teman-teman subscriber yang dari lama nih pasti udah tahu lah pola makan yang saya terapin di hidup saya, intermittent fasting, ya kan? Saya udah pernah bahas di video saya yang dulu yang kayak gini thumbnailnya, ini atau ini, dengan waktu puasa sekitar 19-20 jam sehari dan 5 hari seminggu. Tapi kali ini selain sharing soal intermittent fasting, saya juga bakal sekali ngebahas caranya nih, step by step, gimana nih caranya saya dari awal yang mulainya cuma puasa singkat doang sampai akhirnya sekarang saya bisa puasa sekitar 19-20 jam itu tadi, termasuk pertimbangan nutrisinya juga. Oke, jadi pertama kali waktu saya mulai puasa itu saya mulai dengan skip sarapan, karena saya pribadi dari awal tuh emang sering skip sarapannya. Dulu saya bangunnya siang mulu, jadi saya pikir waktu itu kalau ya emang udah sering bolong tuh puasa, kalau dirutinin selama-lamanya saya nggak puasa kayaknya nggak masalah juga gitu. Jadi ya udahlah saya lakuin dengan mulai skip sarapan. Tapi saya ingetin ya sekali lagi, buat teman-teman yang lain, tiap orang tuh beda-beda, terutama pola makannya. Jadi belum tentu orang lain bisa langsung skip sarapan gitu aja kayak saya. Apalagi orang lain yang selama ini rutin sarapannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah kebiasaan sarapan, bisa pelan-pelan digeser aja waktu sarapannya. Misalnya kalau sarapan jam 7, jadi jam setengah 8 atau jam 8 dan dikit-dikit. Atau mungkin juga bisa juga porsi sarapannya dikurangin. Misalnya biasanya satu porsi penuh, jadi setengahnya mungkin atau 3/4-nya dulu. Sampai kurangi dikit-dikit sampai akhirnya kita bisa skip sarapan 100%. Dan jangan lupa juga banyak-banyak minum air. Soalnya pengalaman saya, dengan kita banyak minum air putih bisa menekan rasa lapar. Emang sih kalau saya kerasanya ya, badan kita tuh kayaknya suka bohong. Kerasanya lapar padahal badan kita sebenarnya haus. Begitu ada minum air putih, laparnya malah hilang. Nah, jadi banyak-banyakin aja minum air putih. Oke lanjut, jadi sudah skip sarapan. Step pertama tuh bisa saya lakuin dengan mudah tuh. Nah berikutnya saya mencoba ngegeser jam makan siang saya. Biasa saya makan siang tuh jam 12-an, jam 12 siang. Nah saya geser tuh jadi jam 1, setengah 2, kadang jam 2, kadang balik lagi jam 1 lebih, setengah 2, ya kurang lebih lah segitu maju mundur. Nah di sekitar makan siang jam 2-an, saya mulai terbentur masalah tuh. Ketika saya mulai makan siang jam 2, baru mulai berbuka puasa jam 2, perut saya tuh jadi sering kembung, jadi kayak banyak angin ketika makan. Nah, jadi buat ngakalin perut kembungnya itu, saya dikasih trik sama pasangan saya tuh. Tiap kali mulai kembung, udah mulai mau makan terus kembung, saya disuruh minum madu lemon. Lemon seiris aja, diperes, dikasih madu, campur air hangat. Saya minum waktu sebelum saya berbuka puasa. Dan ternyata pakai madu lemon itu ampuh juga. Angin-angin di perut saya itu keluar semua, jadi nggak kembung lagi. Lama-lama tanpa saya minum madu lemon pun kembung saya tuh nggak kumat-kumat lagi dan selesailah masalahnya. Setelah masalah kembung beres ya saya bisa lanjutin, saya geser lagi jam makannya. Jadi sekitar jam 3 sore, nanti jadi setengah 4, jam 4. Kalau kembung ya saya minum madu lemon lagi aja, simple lah. Saya geser-geser aja terus sampai akhirnya sekarang saya bisa mulai makan jam 5 sore setiap harinya. Tanpa kembung, tanpa madu lemon. Jadi jam makan saya itu emang cuma antara jam 5 sore sampai jam 9 atau jam 10 malam lah paling malam. Karena jam segitu kan emang udah waktunya tidur tuh. Nah di luar jam itu saya cuma minum air putih doang. Dan pagi-pagi saya minum espresso juga. Espresso itu loh, ekstra kopi. Dan tentu saja tanpa gula, tanpa susu, supaya 0 kalori. Gitu-gitu espresso 0 kalori loh. Terus sepanjang jam 5 sore sampai jam 10 malam sampai jam 9 malam itu makannya apa aja bro? Nah ini dia, saya tuh sebenarnya makannya tuh normal banget. Makan nasi plus lauk pauk. Tapi karena kata-kata normal buat tiap orang itu beda-beda, jadi saya bahas dikit aja. Pertama saya ingetin lagi ke teman-teman ya, saya nggak pernah yang namanya timbang-timbang makanan, oke? Nah, saya makan nasi dengan lauk pauk, dengan sayur-sayuran dan lain-lain. Sebenarnya
makanan rumah biasa sih, tapi nggak sembarangan juga. Jadi saya makannya masih kira-kira tuh. Misalnya perbandingannya kayak karbohidrat banding protein banding serat itu 1:1:1. Atau misalnya gini lah, misalnya ini satu piring nih, bisa teman-teman bayangin bulat. Satu piring bulat, sepertiganya nasi, sepertiganya mungkin itu daging atau protein lah, ikan, tahu tempe, sepertiganya lagi sayur-sayuran. Kurang lebih kayak gitu doang. Tapi nggak terlalu asal juga, misalnya nasi, campur mie, campur kue tiaw, campur lagi perkedel kentang. Gawat kan, itu karbohidrat semua. Ya nggak seasal itu juga, jadi masih dikira-kira perbandingannya, tapi nggak sampai ditimbang juga. Dan untuk porsi makannya juga yang normal-normal aja lah. Normal itu maksudnya gimana? Ya porsi biasa aja. Jadi jangan dipakai buat balas dendam nih, mentang-mentang dari pagi belum makan, mentang-mentang berpuasa. Atau anggaplah gini aja deh. Anggap aja ketika kita makan berbuka puasa di sore hari, jangan sampai porsi makanan kita itu kelihatan sama orang lain kalau kita habis puasa. Ya, jadi porsi makannya standar lah, standarnya kita aja masing-masing tiap orang segimana. Ya segitu aja. Terus cemilan gimana dong bro? Ya buat cemilan saya juga adalah ngemil kadang-kadang. Jadi sudah saya makan berat buka puasa, di tengah-tengahnya sebelum saya makan berat lagi saya ngemil-ngemil juga dikit-dikit. Kadang saya ngemilnya buah-buahan kalau lagi sehat, tapi kadang biskuit-biskuit juga, atau snack-snack juga, atau minuman manis juga saya masih minum kok. Jadi gak segitu striknya juga. Tapi karena waktunya udah bentar lagi mau makan berat, ya otomatis saya juga nggak bisa terlalu banyak tuh ngemilnya, agak dijaga. Ingat-ingat, bentar lagi mau makan berat lagi nih, nanti jam 8 kali atau jam 9 malam gitu kan mau makan berat, biasanya nyemilnya dikurangi, cuma kayak gitu. Dan teman-teman, ya segitu aja lah pola makan yang saya lakuin. Nothing spesial, nggak ada yang spesial, tapi nggak sembarangan juga, nggak sampai asal-asalan. Buat suplemennya, saat ini saya sama sekali nggak pakai suplemen apapun, sedikit pun nggak ada. Cuma tadi aja, pagi-pagi saya ada bantuan doping espresso. Tapi walaupun saya nggak pakai suplemen ya teman-teman, saya ingetin lagi, saya sama sekali bukan tipe orang yang anti sama suplemen. Jadi menurut saya pribadi sih, selama suplemennya masih dalam taraf normal dan kita nggak menjadikan suplemen itu sebagai ketergantungan, harusnya fine-fine aja sih ya, namanya suplemen cuma sebagai makanan tambahan ya, makanan pelengkap aja. Buat teman-teman yang pengen mencoba pola makan kayak gini, bisa dicoba, tapi pelan-pelan aja, step by step aja. Terutama buat kaum hawa nih, buat yang cewek-cewek, buat wanita-wanita, lebih baik konsultasi dulu lah ke dokter gizi atau ke ahli nutrisi yang sejenis itulah. Karena konon katanya puasa yang sembarangan itu kalau ke cewek-cewek itu bisa menyebabkan gangguan hormon. Jadi better konsultasi baru lakuin. Dan segitu aja soal pola makan, nutrisi, dan suplemen yang saya lakuin sehari-hari. Sekarang saya mau bacain komen yang bakal saya jawab. Jadi satu komen ini nih bakal saya jawab karena kelihatannya memang agak-agak need help ya, memang butuh bantuan. Nah ini komennya jadi kurang lebih kayak gini lah ya. Di sini lah ya, saya taruh sini nanti. Bang, olahraga yang rutin tuh jam berapa ya yang sesuai? Please bang, soalnya gue dibully di sekolah. Dibully? Saya nggak tahu maksudnya dibully atau diledekin. Karena rendah dan pendek, nggak kayak temen I atau I gue di sekolah. Dan nutrisi seperti apa itu please dijawab. Saya mau tinggi bang. Bang, buatin video atau jawab soalan 2 ini aja. Please bang, gue gantian subscribe sama share. Oke. Pertama, saya akan jawab pertanyaannya dan nggak usah repot-repot ganti-gantiin apa-apa, oke? Santai aja. Jadi untuk jam workout, saya udah bahas ya di video saya sebelumnya yang soal workout rutin saya, my workout rutin. Thumbnailnya yang kayak gini. Ini atau ini? Bisa dicek lah. Waktu untuk olahraga itu sebenarnya bisa kapan aja. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Yang penting sesuai lah sama jadwal kegiatan kita. Jangan bentrok. Untuk nutrisi, tadi barusan sudah bahas ya. Tapi balik lagi, tiap orang beda-beda. Jadi saya cuma kasih gambaran kasarnya aja, garis besarnya doang. Dan lagi, ini buat orang yang udah selesai masa pertumbuhannya. Buat yang udah tua-tua lah kayak saya. Kalau yang masih masa pertumbuhan, teman-teman yang masih masa pertumbuhan nih, nggak usah terlalu pusingin puasa-puasa atau terlalu ngatur asupan nutrisi dan kawan-kawan. Asal olahraga rutin, makan yang seimbang tuh antara nasi, sayuran, daging, buah-buahan, banyak-banyak minum air putih, itu udah bagus banget. Tapi kalau teman-teman masih pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa googling lah. Di internet tuh banyak banget informasi mengenai nutrisi yang bagus tuh gimana, terutama buat masa pertumbuhan. Dan soalan tinggi nih, kalau mau tinggi, lompat tali itu sebenarnya bukan satu-satunya cara ya buat meninggikan badan. Sebenarnya olahraga yang rutin
apapun olahraganya, selama kita nggak manggul-manggul beban yang terlalu berat misalnya, pasti berperan penting lah dalam menambah tinggi badan, terutama di masa pertumbuhan. Tapi tentu saja perlu diingat, genetik juga berpengaruh. Saya sendiri nggak pernah tinggi-tinggi amat kok dari dulu sampai sekarang. Ya memang sih, saya zaman dulu juga saya nggak suka olahraga. Saya baru rajin olahraga itu sekarang berapa tahun terakhir. Jadi mungkin karena itu saya kurang tinggi, atau mungkin genetik, ya saya nggak tahu. Ya kalau teman-teman perhatiin, saya cuma lebih tinggi dikit dari Blimbing. Nah ini kalau soal dibully nih, saya sebenarnya pengen ngasih sedikit info aja lah. Kalau namanya dibully itu kan berarti ada dua peran ya, yang membuli dan yang dibully, betul? Nah kalau yang nulis komen kan bilangnya, aduh saya dibully nih. Nah maka saya akan bahas sedikit nih soal dibully dari sisi orang yang dibulinya. Ini saya sharing aja ya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi menurut saya sih yang saya lihat-lihat, penyebab kita dibully itu sebenarnya bukan karena kita pendek sih, tapi masalah utamanya biasanya adalah karena kita minder, atau kita merasa lemah, takut, atau yang semacam mengecilkan diri lah. Jadi kemungkinan besar dibully itu bukan karena pendeknya. Pendek itu penyebab nggak langsung. Karena pendek, kita minder, karena minder, kita dibully. Ya mereka juga nggak akan ngebully semua orang pendek di sekolah, toh. Ya kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi dari sisi orang yang dibully sih ya, ini saran saya aja. Kita jangan sampai menunjukkan kalau kita tuh lemah, atau minder, atau sejenisnya lah yang nggak pede kayak gitu. Tapi bukan berarti kita sok jago juga jadi ngajak berantem, bukan. Cuma kita lebih pede aja, jadi yang penting nggak minder lah. Kalau Anda misalnya merasa minder nih karena pendek, misalnya ya contohnya, ya tentu saja olahraga teratur sangat bagus tuh buat meningkatkan tinggi badan kita, dan kepercayaan diri kita juga pasti lebih ke-boost, lebih naik, terutama buat yang masa pertumbuhan. Tapi selain olahraga yang teratur, sikap minder atau sikap lemah kita juga harus diobatin, harus kita perbaikin juga sambil nunggu tuh hasil tinggi badan kita bertambah. Jadi kalau soal pendek-pendekan, saya ada contoh kasus nih, contoh kasus favorit saya, Mike Tyson, sang petinju legendaris. Saya ngefans banget sama Mike Tyson. Mike Tyson, sang petinju legendaris itu, jangan salah, dia menjadikan tinggi badannya yang termasuk pendek itu tuh sebagai salah satu senjata utamanya, di samping pukulannya yang mematikan. Bahkan konon katanya Mike Tyson tuh sama pelatihnya dikasih beban sekitar 50 pound. 50 pound tuh kisarannya sekitar 22,5 kilo di punggungnya tuh sambil lari. Itu tuh sengaja, jadi pelatihnya kasih beban segitu beratnya supaya Mike Tyson tuh gak makin tinggi. Kebayangkan 22,5 kilo. Teman-teman bayangin, kita tiap hari harus lari sambil ngegotong air 1 galon 19 kilo. Kebayangkan setengah mati, ini 22,5 kilo lebih berat lagi. Capek banget pasti. Dan hasilnya Mike Tyson emang jadi termasuk petinju yang pendek tuh di kelasnya, di heavyweight. Nah, dengan kombinasi pukulan mematikannya dan pendeknya dia, Mike Tyson berhasil tuh jadi juara dunia. Keren banget kan? Jadi petinju yang melegenda, walaupun udah pensiun, sampai sekarang namanya masih harum di dunia petinjuan. Di dunia pertinjuan. Jadi, pendek sebenarnya bukan alasan buat minder kan? Memang sih banyak loh orang yang berpendapat, waduh pendek itu kekurangan dan blablabla. Tapi kalau kita nggak pernah anggap pendek sebagai kekurangan, ya itu nggak akan jadi kekurangan kita, percayalah. Dan ini juga ada sedikit masukan simpel dari saya buat ngobatin dikit lah sikap minder atau lemah kita. Saya bukan psikologi ya, sekali lagi saya ingetin, saya bukan psikologi, saya bukan ahli yang gini-gini, cuma ini saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya aja. Jadi sedikit masukan dan no offense, please-please-nya dikurangin aja. Jadi dari komen ini kan saya lihat tuh kata-kata please-please-please itu kan banyak tuh. Nah, kata-kata please-please-please ini tuh ada resikonya loh. Kata-kata please-please yang kebanyakan ini tuh sebenarnya beresiko menempatkan diri di posisi yang minder dan lemah. Kayak kalau kita aduh please-please-please itu kesannya kayak kita terpojok, kayak terkucilkan, tertekan, dan pokoknya yang hal-hal sejenis itulah. Itu tanpa sadar bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, kalau sampai masuk ke alam bawah sadar kita kan tuh agak bahaya ya. Bahaya banget lah, bahaya banget itu. Jadi dikurang-kurangin aja lah kata-kata please-please-nya, entah itu di komen atau di kehidupan nyata, di ngomong langsung ya dikurang-kurangin aja lah. Dan kata-kata lain yang merendahkan atau mengucilkan diri kita sendiri ya dikurang-kurangin aja. Oke, saya udah jawabin komennya, dan sekali lagi saya ingetin, dengan saya menjawab komen ini gak usah digantiin apa-apa. Yang penting Anda terbantu dengan jawaban dan dengan video ini. Oke, jadilah pribadi yang mandiri dan kuat, saya doain berhasil. Sip, sekian video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya, baik yang dibully ataupun yang membuli. Dan tentu saja saya cuma bercanda, baik yang dibully ataupun yang tidak dibully. Thank you banget semuanya buat teman-teman yang udah nonton. Semoga hari kalian menyenangkan. Happy jumping!